Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa ya. Saudara, silakan saudara follow akun dari Pendeta Raymond Mantik ya, baik di jalur merah, jalur hitam, dan jalur warna-warni, dan di jalur biru ini, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Mari kita maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita hampiri tahta kasih karunia Allah, menghampiri tahta Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala pertolongan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari yang istimewa Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari yang penuh berkat Tuhan, hari yang penuh dengan pertolongan Tuhan, hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, dan Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Glory, glory Yesus, glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, yang awal dan akhir. Engkau Allah yang Maha Kudus, layak dipuji, layak disembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan-Mu kami rasakan, kami nikmati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, bersepakat di dalam doa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami. Tuh Roh Kudus membuka mata hati kami, mencurahkan karunia surgawi bagi kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berserah, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Pastor Henry Paliama, terima kasih ya. Ada Ibu Judi LC Palunsu, terima kasih ya. Mari maju ke gerakan anak-anak Tuhan yang suka bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman dan bertekun dalam doa ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kita menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulainya ya dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab. Haleluya, haleluya ya. Kita baca 1 pasal sampai 3 pasal ya, sesuaikan dengan makanan rohanimu ya. Jadi mari kita sarapan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Saya sudah ada di kitab 2 Korintus. Dan saya senang untuk membagikan apa yang saya bacakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ya. 2 Korintus pasal 3 ya. Semangat baca Alkitab ya. Ya, Pastor Henry Paliama ya, kemarin sudah di kitab Yesaya ya, sudah masuk di nabi-nabi besar ya. Wah, luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, saya rasa juga ya Ibu Judi LC Palunsu juga baca Alkitab setiap hari ya. Kita semangat baca Alkitab setiap hari, karena kalau kita tidak baca Alkitab saudara ya, bagaimana kita mau mengerti? Dan kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita mau lakukan, mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana kalau kita mau mengalami kuasa kalau kita tidak mempraktekkan ya? Puji Tuhan, wah luar biasa ya. Pastor Henry sudah di kitab Yesaya, yang lain ayo semangat ya, semangat saudara ya, kita saling memberi semangat satu sama lain. Kalau saudara mau mengalami kuasa firman Tuhan, saudara harus melakukan. Semakin Anda melakukan, semakin Anda mengalami kuasa. Yang percaya katakan amin ya. Jadi bagaimana kita mau melakukan kalau kita tidak mengerti ya? Jadi kita hanya melakukan apa yang kita mengerti. Yang tidak kita mengerti tidak mungkin kita melakukan. Dan bagaimana kita mau mengerti kalau baca aja tidak, saudara ya. Jadi kita penting sekali untuk baca Alkitab, saudara, supaya kita dapat pengertian. Dan supaya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran ya. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran
dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama-sama ya. Jadi saudara, kalau ada pokok-pokok doa silakan saudara boleh di live chat ya pokok doanya, dan silakan saudara bisa follow di jalur biru, jalur hitam, jalur warna-warna dan jalur merah ya. Jadi Pastor Raymond, Pendeta Raymond ada di sosmed untuk beritakan firman Tuhan, karena saya dipanggil Tuhan untuk beritakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil ya. Jadi tiap hari saya menggunakan platform yang ada ini untuk beritakan Injil. Dan di luar sana saudara, orang-orang yang mengetahui isi dari Alkitab saudara ya, iblis-iblis pada gemetar saudara, karena ternyata kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu begitu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya akan membacakan bagi kita di dalam 2 Korintus pasal 3, dan saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Bangkit, pelayan-pelayan perjanjian baru ya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 mulai ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Haleluya. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama. Untuk itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Haleluya, haleluya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya menyapa juga my brother Pastor Judy Verginan Huta Barat. Wah, ini dari Sorong ini ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Mari maju bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya. Membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Karena apa saudara? Kita belajar menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Jadi firman Allah itu harus dihidupi. Semakin kita praktek, semakin kita melakukan, semakin kita mengalami kuasanya. Jadi saudara-saudara, kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita bukan hidup di dalam perjanjian lama lagi, karena kita bukan orang Israel. Ya, kita tidak hidup di bawah bayang-bayang Taurat. Karena Taurat adalah penuntun kepada Kristus, ya. Taurat adalah apa? Penuntun kepada Kristus, dan kita tidak hidup lagi di bawah penuntun, karena Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus sudah menyempurnakan hukum Taurat. Dengan hadirnya Yesus Kristus dan ajarannya Injil Kerajaan Allah, maka hukum Taurat habis masa berlakunya. Ya, ini yang harus kita mengerti, yang jarang dihotbahkan ya. Mari kita melihat di Lukas 16 ayat 16. Sekali lagi ya, barangkali sudah pernah saya bacakan, tapi saya baca juga ulang-ulang ya, supaya kita mengerti. Lukas 16 ayat 16, firman Tuhan berkata ya, Yesus sendiri yang berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi kita orang Kristen, ya, kita Kristen. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, saudara ya. Karena hukum Taurat hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai nabi terakhir perjanjian lama. Karena berlakunya Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yesus membawa Injil Kerajaan Allah, orang yang menggagahinya berebut masuk. Orang yang mengetahui bahwa hidup dalam Kerajaan Allah ada kemerdekaan, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita, ada kuasa di dalamnya, maka orang-orang akan berebut masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya ya. Barangkali kasih gambaran ilustrasi yang mendekati ya. Misalnya ada promo, saudara. Ada promo untuk 100 orang pertama. 100 orang pertama yang mendaftar, siapa cepat dia dapat.
Kalau dia mendaftar, maka dia akan dibiayai jalan-jalan ya. Wisata ke Singapura. Wah, di hotel sana gratis, dikasih uang saku, lalu boleh jalan ke Trans Studio, jalan ke tempat-tempat kuliner di sana. Pokoknya dibiayain semua selama 10 hari. Contoh ya, selama 10 hari. Dan 100 orang ini yang mendaftar, siapa yang pertama kali mendaftar, mereka yang akan pergi, dan daftarnya lewat link internet. Kira-kira saudara akan buru-buru nggak mendaftar? Pasti ya, orang yang senang jalan-jalan, waduh mau liburan nih, 10 hari pokoknya dibiayain. Ya, begitulah dengan kerajaan Allah, saudara ya. Waktu orang menggagahinya, saudara, orang akan berebut masuk. Dan kita, saudara, pelayanan kerajaan Allah, kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita tidak ada lagi di dalam pelayanan hukum yang tertulis pada loh-loh batu, tapi kita melayani pada hukum yang tertulis pada loh-loh daging ya, yang ada di dalam roh kita. Maka kita adalah perjanjian baru. Ya, Yesus Kristus, darahnya yang tercurah di atas kayu salib merupakan meterai perjanjian baru, saudara. Makanya saudara, waktu kita mengadakan perjamuan kudus, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Di sana kita memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Jadi sakramen itu artinya janji setia. Kita memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan kembali, saudara, untuk memberitakan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru dalam hidup kita. Kita tidak memberitakan lagi perjanjian lama. Ya, bukan berarti kita udah nggak pakai Alkitab perjanjian lama, enggak, saudara. Tapi spirit kita adalah memberitakan perjanjian baru, saudara. Jadi Yesus Kristus dan ajarannya, yaitu Injil Kerajaan Allah, sudah menyempurnakan Taurat, ya, bukan meniadakan, tapi menyempurnakan. Ya, dia sudah menyempurnakan hukum Taurat sehingga, saudara, ya, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ya, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Firman Allah, saudara, tertulis di dalam roh dengan hadirnya Yesus Kristus. Kalau kita melihat di Yeremia, ya, Yeremia pasal 31 ayat 31, coba kita lihat ya. Yeremia 31 ayat 31. Nah, di sini, saudara ya, Yeremia 31 ayat 31, firman Tuhan katakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, hei, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus adalah tanda perjanjian baru. Dan saudara,
nubuatan perjanjian baru itu sudah jauh sebelum Yesus ya. Sekitaran 600 tahun sebelum Yesus. Lewat Nabi Yeremia sudah dinubuatkan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian baru, saudara. Karena orang Israel gagal. Mereka mengingkari perjanjian itu, saudara. Baru saja Musa menerima 10 hukum Allah. Ya, Musa menerima 10 hukum Taurat ya di Gunung Sinai, dan itu ditulis secara supranatural, saudara. Tuhan sendiri yang menulis 10 hukum itu di loh batu, saudara. Tapi waktu Musa turun, orang Israel sudah buat patung lembu emas. Karena mereka pikir Musa sudah mati dan tidak turun-turun, saudara. Akhirnya, saudara, 2 loh batu itu dihancurkan oleh Musa. Saking marahnya dia, saudara. Dan saudara lihat, mukanya masih bercahaya, penuh kemuliaan. Tapi dia menghancurkan loh batu itu, saudara. Karena saking geramnya orang Israel mengingkari janji dan membuat patung lembu emas. Dan akhirnya, saudara, ya, kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk menulisnya kembali, memahatnya kembali apa yang Tuhan sudah tuliskan di 2 loh batu itu, saudara, yang pecah itu. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi kita bukan lagi pelayan perjanjian lama, karena Yesus sudah menggenapi nubuatan dalam kitab Yeremia pasal 31 tadi, bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru karena umat Israel gagal, ya. Umat Israel mengingkari perjanjian itu. Dan Yesus curahan darahnya menjadi tanda perjanjian baru. Makanya kita di sini dikatakan ya, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Ya, kalau kita ada di bawah kungkungan hukum Taurat, kita bagaikan ada dalam lingkaran setan. Makanya itu mematikan. Ya. Karena tumpuan Taurat itu ada pada perbuatan. Ya. Jadi oleh perbuatannya mengharapkan untuk dibenarkan. Itu tumpuan Taurat. Dan tidak ada satupun yang sanggup menerapkan hukum Taurat. Ya. Dalam pelaksanaan-pelaksanaannya itu begitu berat, saudara. Saya kasih contoh satu ya, yang saya tahu ya. Shalom, hambanya Pendeta Hendro Gunawan ya. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, saya kasih satu ya. Ini dalam miswot ya, miswotnya Taurat ya. Pelaksanaan Taurat itu ada 660 ya penerapan Taurat ya. Ada sekitaran seperti itu ya. Dan salah satu penerapannya, saudara ya, rumah orang Israel, rumah orang agama Yahudi, kalau ada tikus, rumah itu harus dibakar ya. Jadi kalau Anda agama Yahudi, Anda masuk agama Yahudi, Farisi atau Saduki ya. Sekarang ini sudah nggak ada Saduki, tapi Farisi masih ada sampai sekarang ya. Anda masuk agama Yahudi dan rumah Anda ada tikus. Kalau Anda orang Manado, orang Ambon, orang Papua, Anda punya rumah baru DP, baru beli 2-3 bulan, saudara beli perumahan, baru rumah saudara ada tikus, maka rumah itu harus di bumi hanguskan, harus dibakar. Apakah saudara sanggup melakukannya? Nah, itu saat pelaksanaan yang berat, saudara ya. Makanya saudara gagal semuanya. Jadi kita tahu hukum Taurat itu ada hukum sipil, yang sekarang ini pun bangsa Israel sudah tidak menggunakan hukum sipilnya. Yang zaman Taurat itu ya. Baru ada hukum seremonial atau hukum ibadah, hukum upacara. Yang mereka juga tidak melakukan karena tidak ada bait Allah. Hukum ini ya, kurban ini dilakukan di bait Allah. Tidak ada bait Allah. Ya, baru yang ketiga itu hukum moral. Hukum moral ya, itu jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Nah, hukum moral ini yang berlaku masih kita lakukan. Orang Kristen, kenapa orang Kristen tidak sunat?
Karena orang Kristen juga tidak melakukan hukum seremonial seperti itu ya. Jadi kita ini adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita memberitakan perjanjian baru. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus baca Alkitab itu dari kacamata Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu yang menyempurnakan Taurat. Ya. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, gimana dong kita baca perjanjian lama? Kita orang Kristen baca perjanjian lama dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang dapat menyingkapkannya. Ya. Ini lihat sudah jelas ya. Mulai ayat 14 ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Haleluya. Dahsyat ya. Bagaimana kita menemukan ini? Karena kita baca Alkitab tiap hari. Kalau kita nggak baca Alkitab tiap hari, kita nggak temukan ini, saudara. Haleluya. Ya. Jadi kita orang Kristen, kita baca Alkitab dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan selubung-selubung itu. Jadi ada orang-orang agamawi, ya, orang-orang agamawi kalau baca Alkitab mereka tidak tahu baca Alkitab ya. Jadi saya kasih tahu, saudara, segala sesuatu di dunia ini ada caranya. Segala sesuatu di dunia ini ada caranya. Setuju nggak? Ada caranya, segala sesuatu. Tidak ada yang tidak ada caranya, saudara. Segala sesuatu ada caranya. Cara buka kaleng yang baik dan benar, cara duduk, cara pakai baju, cara bicara, segala sesuatu ada caranya. Termasuk baca Alkitab ada caranya. Anda doktor, pakar ekonomi, pakar hukum, pakar ilmu sosial politik, pakar yang lain-lain. Kepakaran Anda tidak serta-merta membuat Anda tahu cara baca Alkitab. Ya, anak SD pun bisa baca Alkitab. Tapi Alkitab tidak bisa digampangkan, saudara. Ada cara bacanya. Ya. Karena di luar sana, saudara, ya para polemikus itu main baca ini, main baca itu, tapi tidak tahu, saudara. Mereka comot-comot ayat. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita membacanya dari Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus. Dari apa? Pribadinya, dari karya salibnya, dan dari ajarannya. Ketika kita baca begitu, waktu kita lihat perjanjian lama, kita membaca dari kacamata Yesus Kristus. Karena kita adalah umat perjanjian baru. Haleluya. Ya. Kenapa umat perjanjian baru? Perjanjian baru tidak gagal. Anda boleh gagal, tapi Tuhan tidak gagal. Ya, dalam perjanjian lama gagal, saudara. Ya, Israel gagal. Ya, Musa mengalami kegagalan. Adam gagal. Abraham mengalami kegagalan. Daud mengalami kegagalan. Tapi perjanjian baru tidak gagal. Kenapa, saudara? Karena, saudara, ya, kalau di perjanjian lama Tuhan berjanji dengan Israel dan mereka mengingkarinya. Dan Tuhan membuat janji dalam dirinya sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus. Membuat janji dengan dirinya sendiri. Sehingga Yesus Kristus yang adalah firman Allah itu menjadi manusia. Dan ketika Tuhan buat janji dengan dirinya sendiri, Tuhan tidak pernah gagal. Anda boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Makanya perjanjian baru tidak pernah gagal. Karya salib Yesus Kristus tidak pernah gagal. Amin. Anda pernah nggak bikin komitmen berjanji dengan dirimu sendiri? Saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya akan baca Alkitab.
saya berjanji dengan diri sendiri, saya akan tekun berdoa. Pernah nggak Anda buat janji dengan dirimu sendiri ya? Tentu saja janji Anda dengan dirimu sendiri beda dengan Tuhan ya. Tuhan yang berjanji. Makanya saudara ya, kita yang ada roh Allah di dalam diri kita, kita umat perjanjian baru saudara, kita sudah dimerdekakan. Ya, ada selubung yang membutakan mata hati orang waktu baca Alkitab. Ya, dia sudah tahu baca, tapi tidak tahu cara membaca. Tahu baca? Yes. Tapi tidak tahu cara membaca. Ini yang bahaya, saudara. Main kutip-kutip ayat, main kutip-kutip. Jadi kita orang Kristen, kita tidak hidup di bawah perjanjian lama lagi, saudara. Makanya saya mengajar orang baca Alkitab, mulailah dulu dari Injil Matius. Ya, karena kita harus mengenal Yesus. Kita harus mengenal Yesus pribadinya, karya salibnya dan ajarannya. Lalu baru boleh kita tengok perjanjian lama. Ya, kita tengok perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama adalah bayangan Yesus. Dan kalau kita baca perjanjian lama, kita harus baca dari Yesus Kristus. Karena perjanjian lama ya, nubuatan-nubuatannya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat lagi dalam Lukas ya. Saya sudah baca ini, tapi saya mau baca ulang lagi ya. Ya, beberapa waktu lalu saya sudah pernah baca ya. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi murid-murid Tuhan saudara sudah dimuridkan 3 tahun. Yesus bangkit 40 hari training khusus. Saudara. Training khusus 40 hari, tiap hari ulang-ulang tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Tapi Yesus harus membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Jadi Anda kalau belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus belum membuka pikiran saudara. Anda boleh pakar ini, boleh pakar itu, tapi kalau Anda baca Alkitab bolak-balik Anda tidak akan mengerti. Kenapa? Karena ada selubung yang menutup matamu. Ya, ada selubung agamawi. Ya, makanya sampai sekarang orang-orang Israel yang baca perjanjian lama isinya sama dengan kita, tapi mereka tidak melihat Yesus Kristus di sana. Karena apa? Ada selubung yang membutakan mata hati mereka. Tapi waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, selubung itu diangkat, saudara. Selubung itu diangkat. Ya, terima kasih buat my brother ya, Pastor Ari Matindas. Semangat. Haleluya. Ya. Makanya kita kalau baca Alkitab, kita ini pelayan-pelayan perjanjian baru, saudara. Kita pelayan-pelayan perjanjian baru. Kalau kita baca Alkitab, kita baca dari kacamata Yesus Kristus ya. Jangan jadi orang Kristen ke Yahudian. Karena kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hidup merdeka oleh roh. Karena apa? Firman Tuhan itu sudah tertulis di dalam batin kita. Ketika Yesus bertakhta, berdiam di dalam hati kita, di dalam roh kita. Roh Kudus memenuhi kita. Ya, segala kepenuhan Allah memenuhi kita. Wow, ini misteri yang tak dapat diselami oleh pikiran kita. Karena apa saudara? Melampaui akal sehat kita. Allah Maha Hadir. Dia bertakhta dalam kerajaannya, dalam kerajaan surga. Tapi dalam
waktu yang sama dia bertakhta dalam setiap hati orang yang percaya. Haleluya. Ya, makanya di sini dikatakan sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Halo Davao Karbon, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Selamat datang di ruang anak-anak Tuhan, ruang orang-orang Kristen dalam kegerakan baca Alkitab. Ya, duduk manis dan dengarkan firman. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau perjanjian lama, firman Tuhan itu Taurat ditulis di lempengan-lempengan batu, ditulis di papirus-papirus, ditulis di kulit-kulit binatang. Tapi dalam perjanjian baru, firman Allah tertulis di dalam roh manusia, dalam daging, dalam hati. Makanya kita ini adalah surat yang terbuka, dan semakin hari kita mencerminkan ya gambar Allah, gambar Tuhan di dalam diri kita. Ya, karena kita manusia ya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita manusia bukan ciptaan yang tidak mulia, kita ciptaan mulia. Dan apa yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Makanya bagi kita orang Kristen, Allah menjadi manusia tidak ada persoalan. Karena manusia baik adanya dan manusia adalah gambar Allah. Cuma kejatuhan manusia dalam dosa itulah yang merusak gambar Allah dalam diri kita. Tapi ketika Yesus memulihkan gambar Allah itu, maka kita mencerminkan gambar Allah itu dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Semakin hari kita menjadi semakin seperti Kristus, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita bangga kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, saudara. Karena kita tidak pernah sendirian. Roh Allah ada pada kita. Roh Tuhan ada pada kita. Makanya saudara ya, kalau orang agamawi baca Alkitab, mata mereka tertutup, saudara. Dan saudara ya, mari kita jujur saja. Setiap orang membaca Alkitab, mereka akan datang dengan point of view-nya mereka. Mereka akan datang dengan world view-nya mereka, cara pandang mereka. Ya, jadi kalau orang ateis baca Alkitab, dia akan membaca dengan kacamata ateis. Dia akan mencari mana Alkitab mendukung bahwa Allah tidak ada. Ya, ateis akan mengembangkan keyakinannya seperti itu. Jadi para polemikus di luar sana juga, mereka akan membaca menurut kacamata mereka. Mereka membaca, mencari dukungan-dukungan, nubuatan-nubuatan Alkitab tentang apa yang mereka yakinkan tentang nabi mereka. Seperti itu. Tapi kita sudah diajarkan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru bahwa kita membaca Alkitab dari kacamata Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menyingkapkan perjanjian yang lama itu. Haleluya ya. Ya, orang kalau belum mengalami pertobatan dengan Yesus, belum lahir baru, hati mereka masih tertutup. Sama seperti orang Israel sampai sekarang ya, sebagian besar orang Israel ya. Bukan berarti di Israel tidak ada orang Kristen ya. Di Israel masih ada orang Kristen, ada banyak juga orang Kristen. Tapi sebagian besar orang Israel yang masih hidup agamawi, mereka baca Alkitab, mata mereka masih terselubung dengan ya, selubung Taurat, selubung agamawi. Tapi kalau hati kita sudah berbalik kepada Tuhan, selubung itu diangkat. Makanya beda ya cara orang baca Alkitab, beda saudara. Lihat rasul-rasul, waktu mereka memberitakan Injil, mereka pakai apa saudara? Mereka pakai Taurat, mereka pakai
LXX atau kita sebut dengan Septuaginta, ya. Taurat yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Ya, jauh sebelum Yesus ada, Taurat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan Taurat itulah yang dipakai oleh murid-murid Yesus mengajarkan tentang Yesus. Dan mereka mengajarkan dari kacamata yang berbeda, saudara, dari kacamatanya Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca Taurat, saudara, kalau Anda sudah diangkat selubungnya, enak bacanya, saudara. Tapi kalau Anda belum diangkat selubungnya, Anda baca baru sampai imamat, Anda udah jadi Farisi. Baru sampai imamat Anda udah, orang Manado bilang pastiu, bosan, saudara, ya. Karena saya sudah berjumpa banyak hamba Tuhan yang baca Alkitab sampai imamat menyerah, ya, atau apalagi jemaat, sedangkan hamba Tuhan banyak yang menyerah, saudara. Karena saudara, banyak aturan-aturan yang tidak ada hubungannya dengan hidup kita hari-hari sekarang ini. Ya, tapi kita bersyukur kita punya Yesus Kristus yang sudah mengangkat selubung perjanjian lama sehingga kita bisa membacanya, ya. Makanya saudara, sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, firman Tuhan katakan, ya, Rasul Paulus katakan seperti ini, ya. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Haleluya. Apa yang memampukan kita, saudara, dalam melayani sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru? Bukan kekuatan kita, bukan kegagahan kita, bukan kehebatan kita, tapi oleh Roh Kudus yang memampukan kita. Kesanggupan kami, ya, adalah pekerjaan Allah, ya. Dahsyat, saudara. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, kita akan mencerminkan firman yang tertulis di dalam hati, logos yang tertulis di dalam hati itu, yaitu Yesus Kristus yang bertakhta dalam setiap hati kita. Semakin hari dalam kemuliaan yang semakin besar, ya, semakin hari dalam kemuliaan yang semakin besar. Dahsyat, saudara. Semakin hari Tuhan mau kita memancarkan karakter Yesus Kristus, Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saudara, bangkit jadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Karena Yesus sudah memikul kutuk hukum Taurat di atas kayu salib. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dia bangkit dari antara orang mati, ya. Di luar sana mengatakan Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Iya, itu masih setengah jalan, saudara. Dia bangkit, kuburnya kosong. Sampai dengan saat ini kuburnya kosong. Orang-orang boleh ke Israel untuk lihat apa? Yesus punya kubur kosong. Membuktikan dia hidup. Dan karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok, ya. Ada lagu lama yang sangat menguatkannya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat. Bangkit pelayan-pelayan perjanjian baru yang hidup oleh Roh yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Bangkit pelayan-pelayan perjanjian baru yang melayani bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi oleh pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Bangkit pelayan-pelayan perjanjian baru yang matanya tidak diselubungi lagi oleh selaput agamawi, tapi sudah diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita inilah surat yang terbuka, di mana orang bisa melihat bahwa kuasa Yesus terbukti di dalam diri kita. Kita menjadi saksi.
Yang menjadi saksi Kristus artinya menjadi bukti nyata bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja di atas segala raja. Kita ini bukti nyatanya. Yesus itu penyembuh yang ajaib, Yesus itu juru selamat, Yesus itu berkuasa. Siapa saksinya? Nih, saksinya. Gak usah jauh-jauh, gak perlu kata orang. Nih saksinya. Saksi Tuhan Yesus hidup. Saya saksinya ya. Seperti Rasul Paulus menjadi saksi terakhir kebangkitan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus ya menulis surat-surat kiriman. Karena dia adalah saksi kebangkitan Kristus yang terakhir di abad pertama. Luar biasa saudara ya. Kita ini adalah saksi. Kebangkitan Kristus terbukti di dalam diri kita. Ajaran Yesus terbukti dalam hidup kita. Ajaran Yesus itu nggak perlu difatwa-fatwa, nggak perlu diperbaharui. Ya kita menemukan relevansi, silakan. Tapi kita tidak bisa mengubah ajaran Yesus, karena ajaran Yesus berlaku kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Itu Yesus katakan ya. Kalau ajaran manusia, tren saudara, tergantung tren. Ya, tren ini 10 tahun muncul, tren depan lagi muncul Injil ini, Injil itu, Injil bla bla, semua. Tren akan berganti-ganti saudara. Fashion itu cuma muter-muter. Begitu juga ya saudara dengan tren pengajaran, cuma muter-muter. Tapi ajaran Yesus itu kekal. Makanya kembalilah kepada Yesus Kristus, pelayan-pelayan perjanjian baru. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Amin. Kita pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita bukan pelayan perjanjian lama. Saudara bayangkan kalau saudara pelayan perjanjian lama, Anda penuh darah tiap hari. Kenapa saudara? Tiap hari Anda potong kurban. Di gereja saudara ya, kalau pelayan perjanjian lama bawa kurban terus, potong terus saudara. Ya, tapi kita pelayan perjanjian baru. Yesus Kristus sudah jadi kurban. Yesus Kristus sudah jadi anak domba Allah yang darahnya tercurah untuk menebus segala dosa manusia di segala zaman. Haleluya. Orang yang belum lahir dari air tidak akan mengerti barang-barang begini saudara. Tapi kalau orang yang sudah berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya dan dia mengerti perjanjian lama. Dahsyat ya. Dahsyat sekali firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang menaruh perkataan-perkataan firman yang luar biasa. Mari kita bangkit sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya. Saya melihat di sini banyak gembala-gembala. Gembala-gembala bangkit ya, karena kita tidak sendirian. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang memerdekakan, ada Roh Kudus yang menyertai. Bahkan kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan, bukan kekuatan kita. Semangat saudara ya. Maju. Makanya setiap pagi ya, saya setiap hari 2 kali beritakan firman Tuhan. Itu paling standar saudara ya. Tiap hari 2 kali beritakan firman Tuhan ya. Saat pagi di doa terobosan doa sepakat di jalur merah saudara, dan di jalur biru saudara ya. Rasa-rasanya saya pengen mau berhenti saja, tapi saya ingat celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi saya ingat saya lebih takut Tuhan ya daripada yang lain-lain. Jadi saya beritakan Injil ya. Ada yang diberkati, ada yang senang puji Tuhan, ada yang mengutuki nggak masalah ya. Yesus aja ditolak ya, ditertawain nggak masalah saudara ya. Karena apa? Yang menyanggupkan bukan saya saudara, tapi Roh Allah yang memerdekakan. Ya, kalau mau ikut manusia daging kita capek ya. Capek kita, waduh gimana? Udah kerja dimaki-maki ya, tapi kita bersyukur. Ya, kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa pagi hari ini. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, mari kita datang berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang mengajar kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Bahkan setiap bulan kami memperbaharui janji setia kami untuk memberitakan perjanjian baru. Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan buat kesanggupan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan pemberitaan ini. Mereka mengalami curahan Roh Kudus sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit saat ini, mari kita satu hati, kita sepakat, kita berdoa, kita percaya tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami satu hati, kami berdoa, kami bersepakat segala sakit penyakit. Apabila ada anak-anak Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa segala sakit penyakit, tumor, kanker, segala sakit penyakit, diabetes, sakit penyakit kolesterol, darah tinggi, darah rendah, segala sakit penyakit lambung, mah, segala sakit penyakit jantung, ginjal, asam urat, asam lambung, segala sakit penyakit yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tapi kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus Tuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami depresi, mengalami beban-beban di hati, kekecewaan, keputusasaan, kepahitan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, beban-beban yang menindih di hati, yang membuat tidak bisa tidur, yang membuat tidak tenang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kelegaan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya ada kelegaan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun damai. Keluarga-keluarga yang penuh sukacita, penuh semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap menyambut hari ini di dalam nama Yesus. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh iman. Karena kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ada kekuatan baru. Ada semangat baru. Ada gairah yang daripada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat, semangat. Saudara maju terus ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Mari kita baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, dalam berdoa bersepakat bersama-sama dengan setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.